Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Diam-diam rupanya gerakan dari ratusan para purnawirawan TNI dari 3 angkatan yang mendesak pemakzulan Gibran itu terus berlanjut. Hari ini, Jumat 30 Mei 2025, para purnawirawan itu berkumpul di rumah mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno di Jalan Purwakarta 6, Menteng, Jakarta. Mereka itu membawa bahan kajian dan bukti-bukti berkaitan dengan 8 poin tuntutan Purnawirawan untuk diserahkan kepada Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang menjadi tokoh sentral, yakni sebagai Purnawirawan TNI paling senior. Nah, nanti setelah kajian ini dan juga surat itu disetujui oleh Tri Sutrisno dan ditandatangani, maka dokumen itu akan dikirimkan ke DPR. Kalau sudah ke DPR, ini berarti nanti yang akan berjalan adalah proses politik. Dan kalau proses politik itu bisa tak terduga loh ya. Jadi tiba-tiba bisa saja ketika peta berubah, itu bisa berlangsung sangat cepat ini. Karena kalau berkaitan dengan poin ke-8, yakni pemakzulan dari Gibran, yang memang ini nantinya akan diprosesnya di DPR dulu sebelum akhirnya ke MPR. Sebelumnya pada tanggal 17 April lalu, itu sebanyak 332 orang purnawirawan terdiri dari sebanyak 103 purnawirawan jenderal, ini TNI Angkatan Darat, 73 laksamana dari Angkatan Laut, jenderal Angkatan Laut ini ya, dan kemudian 65 orang marskal ini dari TNI Angkatan Udara dan 91 kolonel menyampaikan 8 poin tuntutan mereka. Poin ke-8 ini yang mendesak MPR memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena melanggar konstitusi paling banyak mendapat sorotan dan ini mengundang kehebohan. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Presiden Prabowo tampaknya ini sangat berhati-hati dalam menanggapi pernyataan para purnawirawan itu. Gimana nggak berhati-hati ya, di satu sisi dia itu sekarang adalah sekutu politik dari Pak Joko Widodo, yang berarti juga Gibran Rakabuming. Tapi di satu sisi ini yang menandatangani ini beberapa di antaranya adalah senior dari Prabowo, khususnya Pak Tri. Dia kan Pak Prabowo ini sangat menghormati Pak Tri. Di surat itu kan ditandatangani oleh paling atas mantan Wakil Panglima TNI Faruk Rozi, kemudian ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Nah, yang kemudian yang bikin ngeri-ngeri sedap itu karena itu kemudian diketahui oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI dan juga mantan Wakil Presiden. Jadi ini memang betul-betul nggak main-main gitu ya. Dan wabil khusus ini ya, Pak Tri yang ini adalah jenderal sekarang yang paling senior dan sangat dihormati di kalangan TNI. Jadi wajar kalau kemudian kelihatan sekali bahwa para purnawirawan itu yang lain yang katakanlah mereka tidak setuju dengan sikap ini, mereka lebih menahan diri. Presiden Prabowo baru sepekan kemudian mengundang penasihat khususnya bidang politik dan keamanan yang juga pernah menjadi Panglima ABRI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto itu, dan kemudian setelah bertemu dengan Presiden dia menitipkan pesan Prabowo. Pada waktu itu Wiranto menyatakan bahwa Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu bahwa beliau dan para purnawirawan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Kalimatnya Wiranto memang sangat diplomatis ini. Ya, karena bagaimanapun juga Pak Wiranto ini dikenal juga sebagai pendukungnya Pak Jokowi loh, justru yang berhadapan dengan Pak Prabowo tadinya ya. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat sikap resmi dari Pak Prabowo, dari Presiden Prabowo itu dari pernyataan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin. Syafri menyatakan bahwa kami menghormati apa yang menjadi pemikiran para sesepuh, dan itu kata dia disampaikan pada tanggal 30 April. Dan dia mengatakan usulan mencopot Gibran sebagai wakil presiden harus dikaji oleh pemerintah. Mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kami adakan pembahasan lebih lanjut, kata dia begitu. Ini bukan soal produktif atau tidak, ini kalkulasi politik lah ya, sebenarnya yang harus
betul-betul dihitung. Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Ya, Pak Prabowo harus begitu ya, sikapnya dia harus hati-hati karena ini tadi sekali lagi berkaitan dengan relasinya atau persekutuannya dengan mantan Presiden Joko Widodo yang menempatkan anaknya Gibran Rakabuming sekarang ini sebagai wakil presiden. Setelah pernyataan itu luar biasa sekali dinamika politiknya ya, ini sangat terasa tensi politik meningkat gitu ya. Dan secara mengejutkan kemudian tiba-tiba saja Panglima TNI Jenderal Agus Bianto itu mencopot Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo, putra dari Tri Sutrisno, dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhan. Padahal ini kan belum lama dia menempati posisi itu pun setelah dia dihukum di era Jokowi, karena kan dia tadinya menduduki posisi yang sangat presisius sebagai Pangdam Siliwangi, dan waktu itu banyak memperkirakan dengan posisinya sebagai Pangdam Siliwangi itu maka karirnya akan menanjak. Memang Siliwangi ini adalah pos Kodam atau Pangdam yang biasanya kemudian menjadi pimpinan dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, dia kan kemudian gara-gara buat artikel di Kompas dia dicopot dan kemudian diturunkan jabatannya menjadi Wadan Kodik Latat, dan setelah itu dia hanya menjadi seorang staf ahli di Sekjen Wantanas saja. Nah, ketika kemudian Prabowo jadi presiden, kartunya dihidupkan kembali dengan dia naik jadi bintang 3, jadi tadi menjadi Pangkogap Wilhan 1 itu. Dan kemudian pada tanggal 29 April lalu itu dia tiba-tiba masuk kotak lagi dengan hanya menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi jelas ini merupakan hukuman lah kepada Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo. Kali ini bukan karena Letjen Kunto yang tapi karena bapaknya gitu. Tetapi kemudian sehari kemudian ternyata surat keputusan itu dibatalkan oleh Panglima TNI, dan dinamikanya di belakang muncul informasi bahwa Presiden Prabowo terkejut dan marah dengan peristiwa itu karena dia tidak tahu pencopotan dari Kunto, dan seperti dikatakan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat, itu kan dinyatakan bahwa itu perintah dari Solo untuk mencopot Letnan Jenderal TNI Kunto, dan Pak Prabowo tidak berkenan. Jadi kemudian dikembalikan posisinya seperti semula. Dari sini saja kelihatan sekali bahwa memang terjadi terjadi dinamika yang luar biasa akibat dari pernyataan para purnawirawan TNI itu, terutama poin ke-8. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang selama ini diam saja, itu akhirnya pada tanggal 2 Mei 2025 itu udah setengah bulan lebih ya, gitu baru kemudian menyatakan bahwa kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD. Itu kata Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, ini pelaksana tugas Ketua Umum PPAD. Dan selang sehari kemudian itu 6 organisasi purnawirawan ini terjadi, ada dari Legiun Veteran Republik Indonesia, PEPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, bahkan juga organisasi istri dari bertemu dan menyampaikan pernyataan sikap. Ada 5 pernyataan sikap, dan saya kira yang perlu kita highlight adalah poin pertama yang menyatakan bahwa organisasi resmi purnawirawan itu adalah mereka. Ini jadi mereka meskipun secara halus ingin menegasikan apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan kawan-kawan itu, atau Pak Tri dan juniornya tepatnya begitu, bahwa itu bukan sikap resmi dari para purnawirawan. Tetapi terlihat sekali mereka nggak berani terbuka konfrontasi dengan Pak Tri. Dinamikanya nggak hanya berhenti sampai di situ saja, karena kemudian kan PPAD tanggal 6 itu menggelar halal bihalal, itu yang dihadiri oleh juga purnawirawan lain gitu dari angkatan lain, termasuk Polri juga diundang ke situ. Nah, rupanya ada rencana dalam kegiatan itu Pak Tri Sutrisno tidak diundang. Dan setelah informasi itu sampai ke Sekretaris Militer Presiden, dan kemudian mereka menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak berkenan hadir kalau Pak Tri itu tidak diundang. Jadi terjadi dinamika yang luar biasa. Kemudian akhirnya acara yang semula direncanakan pagi itu menjadi sore hari, dan semuanya diubah, mulai rundown acara, kemudian tempat duduk itu semua diubah
Pak Tri yang tadinya nggak diundang itu kemudian duduk satu meja dengan Presiden Prabowo bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan kemudian di situ aja juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan ketua panitianya yakni Komarudin Simanjuntak. Sebagai konsekuensi dari posisi itu kemudian dia posisi duduk diubah dan juga seperti saya sebut tadi randonnya diubah karena semula itu yang akan menyampaikan sambutan selain Komarudin Simanjuntak sebagai tuan rumah itu juga Ketua Umum Polri, Letnan Jenderal TNI, udah Jenderal Kehormatan ya Pak Agung ya. Itu yang akan menyampaikan sambutan. Akhirnya itu diubah karena ternyata yang menyampaikan sambutan hanya Pak Prabowo dan Komarudin sebagai tuan rumah. Sementara tempat duduknya akhirnya sebagai konsekuensi kalau tadinya menyampaikan sambutan berarti kan di VVIP 1 dong orang seperti Pak Agung. Kemudian duduknya itu digeser sampai dia berpindah dari kalau Pak Prabowo dan Pak Tri itu di VVIP 1 itu posisinya Agung bahkan bersama dengan Pak Luhut itu di belakang VVIP 7 atau 8 gitu seingat saya ya. Nah, dalam momen itu kan kita masih ingat bagaimana Pak Prabowo secara demonstratif menunjukkan sikap hormatnya kepada Pak Tri. Dia ketika mau menyampaikan sambutan dia berjalan sebentar ke depan dan kemudian berbalik memberi hormat kepada Pak Tri. Udah selesai kalau udah sampai di situ ya, pesannya itu sudah sampai. Nah, ini mereka tahu skenario mereka berantakan ingin menyingkirkan atau meninggalkan Pak Tri. Kemudian Luhut Panjaitan setelah acara itu ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan bahwa mereka-mereka yang tidak taat konstitusi itu yang ingin memakzulkan Gibran Rakabuming itu katanya sebaiknya diusir saja, jangan tinggal di Indonesia. Ini pernyataan dari Luhut yang sangat keras setelah sebelumnya dia juga menyatakan pernyataan yang sama tapi nggak sekeras itu gitu ya. Dari peristiwa tersebut tampak sekali ada pembelahan di kalangan para purnawirawan ini. Mereka yang masih loyal pada Jokowi atau Jokower itu ya grupnya Agung, Luhut dan kawan-kawan itu dan kemudian sementara mereka yang kritis terhadap Jokowi itu dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno. Dan tentu saja sikap para purnawirawan ini membuat Jokowi yang sedang berurusan dengan masalah ijazahnya itu menjadi tambah lagi tekanan ya. Berarti tekanan dari berbagai arah. Dia secara pribadi diserang oleh isu soal ijazah palsu dan sementara anaknya yang menjadi wakil presiden juga diserang dan ingin dimakzulkan oleh para purnawirawan. Dan ini betul-betul membuat Pak Jokowi ya kalang kabut gitu. Nah kalau kita lihat perkembangan terbaru ini meskipun ijazahnya sudah dinyatakan asli oleh Barreskrim dan dia juga sudah melaporkan mereka-mereka yang mempersoalkan ijazahnya ke Polda Metro Jaya, tapi situasi Jokowi sampai sekarang masih tertekan gitu ya karena bahkan tokoh seperti tokoh-tokoh senior bahkan seperti Zimli Asidiki dan sebagainya polisi tidak punya hak untuk menyatakan itu asli. Jadi artinya nggak punya dasar bagi Polda Metro Jaya itu nanti untuk mentersangkakan Roy Suryo, Rismond dan lain-lain itu dengan dasar karena ijazahnya ternyata ijazah asli gitu. Mungkin akan digunakan cara lain dengan melingkar misalnya kan ada pasal-pasal juga berkaitan dengan Undang-Undang ITE gitu. Tapi kalau ijazah ya nggak bisa gitu ya. Oke, tapi soal ijazah ini biarkan biarkan berlanjut prosesnya dan walaupun Jokowi kesannya seolah-olah dia di atas angin dengan dinyatakan oleh Barreskrim bahwa ini ijazahnya asli, tapi tampak sekali Jokowi itu tertekan. Kalau ini sekarang disoroti di berbagai media, Pak Jokowi itu secara fisik katanya ada perubahan fisiknya Pak Jokowi, rambutnya sudah mulai rontok, wajahnya berkerut dan juga muncul bercak-bercak hitam. Ini ada yang dokter Tifa ini yang menyoroti ini dan bahkan juga kemudian netizen juga banyak menyoroti itu. Apakah ada kaitannya dengan itu, dengan tekanan secara psikologis yang sangat berat itu kemudian ada perubahan secara fisik dari Pak Jokowi itu biar dokter lah yang penanganinya, dokter dan psikolog ya kalau ada gitu ya. Nah kita ngomong sekarang bagaimana peluang pemakzulan. Sesuai dengan undang-undang dasar ini, Undang Dasar 45, pemakzulan dan presiden dan wakil presiden itu jalannya sekarang cukup panjang. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A dan 7B. Ini prosesnya percampuran antara proses politik dan proses hukum. Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, baik bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian dinyatakan pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana berat lainnya
atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ini aturannya kalau usulan itu datangnya dari misalnya nanti dibawa ke paripurna dan itu nanti dengan catatan rapat paripurna itu 2/3 dari anggota DPR hadir dan kemudian 2/3 menyetujuinya dan itu baru setelah disetujui baru dibawa ke MK. Nah, MK nanti menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan dan apa saja pelanggarannya. Kalau sudah oke, nah, baru kemudian DPR yang mengajukan ke MPR. Ini lagi-lagi kembali ke prosesnya, proses politik ya. Nah, bagaimana peluangnya? Kalau sekarang, kalau melihat komposisi Koalisi Indonesia Maju Plus, ya agak sulit untuk memakzulkan Gibran. Tetapi sekali lagi saya mesti ingatkan bahwa dinamika politiknya itu sangat tinggi sekarang dan koalisi ini kan sangat rapuh. Bisa aja terjadi di tengah jalan berubah. Ya, dan lebih kan kita melihatnya koalisi ini pendukungnya Pak Prabowo bukan pendukungnya Gibran gitu. Dan kalau kita lihat petanya sekarang posisi yang di luar pemerintahan itu hanya PDIP. Tapi jangan lupa PDIP adalah fraksi terbesar. Jadi dia bisa memulai mengambil inisiatif. Kalau dia bisa mau main mata dengan Gerindra, dia mengambil inisiatif. Terus kemudian kita bisa menduga-duga siapa lagi yang mau mendukung inisiatif dari PDIP. Itu kita bisa duga misalnya Demokrat. Itu peluangnya untuk mendukung juga sangat besar. Karena bagaimanapun juga Agus Harimurti Yudhoyono itu kompetitor dari Gibran. Selama Gibran menjadi wakil presiden, ya peluang dia untuk maju lagi itu jauh lebih besar. PKS saya kira juga bisa ditarik gitu karena kan mereka ini juga mualaf ya, baru belakangan ya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, makanya kemudian namanya Koalisi Indonesia Maju Plus. PKB dan sebagainya bisa digoyang, posisinya bisa lah partai pimpinan dari Muhaimin Iskandar ini. Yang dipastikan akan menolak itu adalah Golkar karena sekarang ketua umumnya adalah Bahlil dan karena dia ini adalah proksi dari Jokowi. Terus yang lain bagaimana misalnya Nasdem, PAN, kita bisa duga netral. Gerindra juga akan netral tapi pada waktunya ketika situasi berubah Gerindra itu bisa jadi game changer gitu. Dia akan bisa menentukan jadi tidaknya kemudian pemakzulan itu. Jadi kendati sekarang ini koalisinya adalah Koalisi Indonesia Maju Plus seperti saya sebutkan tadi peta itu bisa berubah dengan cepat. Dan kalau terjadi misalnya Gibran itu dimakzulkan, ya pasti Gerindra yang diuntungkan, Pak Prabowo yang diuntungkan, karena dia nggak akan diganggu-ganggu lagi oleh Pak Jokowi, oleh cawe-cawe Pak Jokowi, dan juga beban Gibran. Gibran ini kan jadi beban buat pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi kalau dia disingkirkan, pasti Pak Prabowo maupun Gerindra itu dengan senang hati. Tapi mereka tentu nggak mau kalau mereka yang mengambil inisiatif, apalagi kemudian punya peran besar di situ gitu ya. Kemudian partai-partai lain itu juga diuntungkan karena berarti mereka terbuka peluang untuk mencalonkan apakah ketua umumnya atau kadernya dan sebagainya sebagai wakil presiden. Demokrat bisa itu dia dapat peluang, PKS juga bisa, PDI juga bisa gitu ya. Ya, jadi ini sesungguhnya kalau Gibran itu dijatuhkan, dimakzulkan, Gerindra dan partai-partai lain itu diuntungkan. Jadi kalau Pak Jokowi sudah mungkin melemah, oh ya ngapain mereka pasang badan untuk Gibran gitu ya. Saya kira itulah kalkulasinya saat ini. Jadi betul-betul situasinya dinamis dan ini bisa menjadi sikap dari Purnawirawan ini betul-betul bisa menjadi game changer yang mengubah situasi saat ini. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.